Shalom teman-teman Living Teens dimanapun berada. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama dengan kita. Saya Kak Markel akan membagikan firman Tuhan pagi menjelang siang hari ini. Langsung aja ya. Memang hari-hari ini dan hari-hari ke depan tidak akan jauh lebih mudah gitu, apalagi untuk generasi teman-teman gitu ya, generasi anak saya nanti ke depannya tuh semua yang terjadi hari-hari ini. Ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang bicara, dan juga itu pesan Tuhan mengingatkan kita untuk lebih waspada, berjaga-jaga, terutama kita orang-orang Kristen gitu. Masa-masa ini bukan masa-masa yang mudah, kedepannya akan lebih sulit, jadi akan ada banyak tantangan buat kita semua, terutama anak-anak muda Kristen. Tantangannya apa aja? Macam-macam. Nah, oke. Jadi kita mau buka untuk mengawali pembacaan kita pagi hari ini. Kita mau belajar sama-sama, ya. Kita buka kitab kita di Perjanjian Baru, buka di 1 Timotius 4 ayat 12. Pasti teman-teman muda udah pernah tahu lah ayat ini ya. Ini ayat terkenal, sering dibacain atau dijadikan tema, khususnya retret youth atau ya teens gitu. Nah, ini ayat ini terkenal lah pokoknya. Oke, udah semua? 1 Timotius 4 ayat 12. Kita baca sama-sama ya. Saya bacakan kita semua. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, apa yang firman Tuhan bilang tadi? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, ini firman Tuhan pengen kasih kekuatan buat kita gitu ya. Kasih ingat juga buat kita. Kasih pegangan buat kita. Kasih pedoman hidup buat kita. Apa sih? Yang tadi itu pertama, jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Terkadang gitu ya, terkadang, ini nggak semua. Terkadang memang di dalam di dunia lah pada umumnya, apalagi dunia profesional gitu ya. Teman-teman muda yang misalnya nanti teman-teman akan selesai SMA ya, high school, selesai graduate gitu kan. Teman-teman yang kuliah graduate selesai, kalian akan masuk dunia kerja gitu, ya kan, dunia kerja, dunia profesionalisme. Kalian masuk, kalian belum tahu apa-apa gitu. Nah itu seringkali karena ketidaktahuan kita, ya itu tadi kita dianggap rendah gitu. Tapi firman Tuhan tadi bilang, ya hari ini firman Tuhan bilang jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena kamu muda gitu. Jadi bilang dulu sama kanan kirinya, Koko, Cici, ya, bilang jangan merasa diri rendah gitu. Dari kita jangan merasa diri rendah, juga jangan biarkan orang-orang merendahkan kita. Jadilah teladan. Nah, ini keduanya ini adalah perintah. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Gitu. Bagi orang-orang percaya artinya buat kita semua yang sesama orang Kristen gitu ya. Dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan juga dalam kesucian. Berarti kita cukup menjadi teladan bagi orang-orang Kristen aja. Gitu Kak? Enggak. Justru mulainya dari itu, dari sesama Kristen. Setelah itu ya kan, seperti pertemuan kita nih, kalau nggak pandemi begini, kita kan biasa ketemu. Habis ibadah, di tengah-tengah ibadah, mau firman, kita keluar kan, kita misah gitu dari para orang tua gitu ya, dari ibadah raya. Kita keluar, bisa kita cari spot yang asik, kita duduk ngobrol, kita sharing-sharing. Nah, karena pandemi begini, kita nggak bisa begitu, ya kan? Cuman artinya di dalam persekutuan kita sama-sama orang-orang percaya itu, di situ kita berusaha untuk bukan saling kelihatan rohani ya, bukan cuma pengen kelihatan suci, wah kelihatannya baik-baik gitu perkataannya kayak saya misalnya gitu, perkataan baik-baik di depan, puji Tuhan, memimpin pujian, di luar, wah gitu, teriak marah-marah sama orang,
Waduh, yang paling tahu itu kelakuan saya adalah istri saya dan anak-anak saya. Ya, tapi ya itu maksudnya jadilah teladan, artinya kita berusaha menjadi teladan lewat orang-orang yang ada di dekat kita dulu. Jadi dari situ kita belajar, dan ketika kita sudah terbiasa ya kan mempunyai gaya hidup tadi ini nih, jadi teladan, ketika kita keluar ada di situasi di mana kita keluar di taruhlah nggak usah jauh-jauh di tetangga-tetangga kita, rumah ya kan, hari ini kita banyak di rumah gitu. Ketika ada waktu-waktunya kita bisa keluar, kita ketemu tetangga-tetangga, teman-teman yang ada di komplek kita ya kan, kita bisa ngobrol, terus ya di situ kita pelan-pelan juga mulai latihan lagi gitu teman-teman muda. Latihan apa? Tadi itu ya kan, perkataan ya kan, tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan kita, dan juga kesucian kita. Kesucian perkataan, pikiran, perbuatan gitu ya. Nah dari tetangga-tetangga, lalu misalnya ada waktu teman-teman bisa ketemu, ayo ketemuan sama teman-teman sekolah ya kan, namanya udah pandemi gini, kebanyakan di rumah, terus satu kali bisa ketemu sama teman-teman, wah udah lama nggak ketemu kamu, apa kabar? Oh yang satu ngomongnya wah misalnya gitu ya, wah anjing gitu misalnya, wah kita kaget ya ampun, masa kita mau ikut-ikutan? Jangan ya teman-teman. Di situ tugas kita apa tadi? Jadi teladan. Lewat perkataan, lewat pikiran, lewat perbuatan, di situ tantangan kita dan pilihan untuk kita sebagai anak muda Kristen harus terus belajar untuk menjadi teladan. Gampang nggak? Enggak, berat. Saya pribadi juga merasakan hal yang sama gitu. Saya bisa ngomong di sini bukan berarti saya lebih hebat dari teman-teman yang nonton ya, teman-teman teens di rumah. Enggak. Saya juga terus berproses. Setelah ini pun ketika selesai nih video ini, saya harus menghadapi itu lagi, belajar lagi untuk menjadi teladan, belajar lagi diproses gitu teman-teman ya. Nah, setelah lewat teman-teman sekolah, mungkin juga nanti teman-teman ketemu keluar, yang paling berat sama saudara-saudara gitu ya, keluarga gitu, ketemu sama keluarga, namanya keluarga kan, wah biasa aja udah sembarangan gitu, waduh asik gitu ya, ngeblend lah. Tapi ingat lagi kembali bahwa ini dia, jangan karena kita muda, ya kan, kita belum berpengalaman, kita belum punya istilahnya belum teruji gitu. Tapi orang menganggap rendah karena itu. Kalaupun mereka menganggap kita rendah, teman-teman dianggap rendah karena kekurangnya pengalaman segala macam tadi ya, nggak apa-apa. Setidaknya kita mempunyai satu dan lain hal yang tadi ini. Apa aja sih tadi? Ya itu tadi, jadi teladan dalam perkataan. Itu jauh lebih baik ketimbang kita dihargai karena perbuatan atau kemampuan, karena kepintaran kita, tapi perkataan kita kasar, perkataan kita melukai orang. Menurut saya juga masih belajar ya, menurut saya itu nggak ada gunanya gitu, karena buat apa orang pintar, cerdas, hebat, tapi mereka nggak memiliki perkataan yang kasar, perkataan yang melukai gitu ya. Terus tingkah laku ini juga sama tadi, kalau punya kasar, suka pukul, suka ini, suka iseng, ya kan, iseng sih ya gimana ya, saya juga kadang iseng gitu, tapi maksudnya kita tahu diri lah, lebih belajar untuk jangan sampai kita isengin teman, saudara, ya kan, keluarga di waktu yang tidak tepat, dan akhirnya mereka jadi marah, akhirnya kita juga kena batunya gitu. Lalu apa? Kasih kita, dikasih ini kelihatannya gampang, lebih sering dengar kita kasih, kita harus mengasihi. Tapi sebenarnya prakteknya itu sulit. Mengasihi orang-orang yang dekat kita aja kadang sulit gitu. Apalagi kita mengasihi orang yang nggak kita kenal gitu ya, teman-teman. Lalu kesetiaan juga, kesetiaan ini contohnya kalau dalam lingkup teman-teman itu ya beginilah, kalian punya sahabat dekat, tapi setelah sekian lama suatu ketika dia mengkhianati kalian gitu. Nah itu kesetiaan, artinya tentang bagaimana kita menjaga hubungan kita tetap komitmen ya. Dan yang terakhir ini purity, kesucianmu ya, ini juga tidak mudah gitu. Apalagi teman-teman teens ya, saya juga gitu, kita sama-sama tahu lah ini era sosial media, kita dibombardir dengan segala macam informasi, bahkan di Instagram aja lah nggak sulit gitu ya. Kita mungkin nggak terlalu suka melihat hal-hal yang aneh-aneh untuk laki-laki gitu kan, tapi teman-teman kita yang punya lingkup
lingkupnya kita follow dia follow kita, itu suka punya kebiasaan begitu. Itu akan muncul juga di timeline-nya kita gitu loh teman-teman. Di search-nya kita itu, result-nya itu muncul gitu. Oh, ada nanti 1-2 hal-hal yang kita follow itu gitu. Jadi saling itu. Nah, makanya menarik sih sebenarnya itu juga ya, mengenai apa itu bilangnya algoritma ya gitu-gitu. Saya kurang paham sih, tapi intinya cara kerjanya Instagram dan sebagian platform itu seperti itu. Google juga gitu, pencarian di Google misalnya ada yang nyari sesuatu yang agak-agak menyerempet ke arah hal vulgar gitu, teman kita habis searching itu, terus di dalam messenger kita, bukan Yahoo Messenger, apa namanya, Gmail ya, Gmailnya kita, kontaknya kita ada dia, itu juga akan tanpa sadar masuk ke ininya juga. Apalagi kalau misalnya kita ketik satu huruf yang tadi dia bekas searching gitu, nanti akan muncul di penelusuran kayak gitu teman-teman ya. Nah, kesucian ini juga lebih gampang diomongin sih, tapi sulit untuk dilakukan. Cuma bukan berarti nggak bisa. Kita minta bantuan Tuhan, kan? Seperti tadi firman Tuhan bilang, jangan ada yang menganggap rendah, artinya juga jangan biarkan orang, dia mah emang begitu orangnya, suka begini, suka begitu. Jangan biarkan hal itu juga mendikte kita. Akhirnya kita juga menerima pesan yang sama, dan akhirnya kita bilang sama diri kita, iya ya, saya ternyata kayak begitu ya orangnya ya. Saya orangnya ternyata suka hal yang ini, saya suka kata-kata kotor, iya saya memang orangnya begitu. Nah, jangan gitu ya. Oke. Dan bahasa Inggrisnya juga keren sih, saya bacain bahasa Inggrisnya deh. Mungkin kayak James, Matthew, ya kan, Nicholas, kalian kan suka ya daily language-nya. Ini bahasa Inggrisnya ya. 1 Timothy 4 verse 12. Let no one look down on you because you are young, but set an example for the believers. Ya, set an example. Ya, tadi itu. Jadilah teladan. Set an example for the believers in your speech, conduct, love, faithfulness, and purity. Kita berdoa, kita minta sama Tuhan. Ayat ini teman-teman boleh jadikan ayat pegangan, jadikan ayat hafalan, pegangan, ayat yang mendorong teman-teman, ayat yang menguatkan teman-teman, diingat-ingat, kalau boleh dihafal gitu ya. Jadikan ayat pegangan ya, untuk kita teman-teman muda, kalau ketika menghadapi situasi-situasi yang menantang, ingat ayat ini, ingat pada Tuhan, berdoa supaya Tuhan mampukan saya, supaya saya dapat menjadi teladan, minimal dalam lingkup yang kecil, dari keluarga aja, dari adik-adik kita bisa melihat tingkah laku kita yang berubah, dari keluarga kita, papi mami bisa melihat, wow, he is different now, she's different now, she's changing. Kita berubah gitu ya. Saya tahu ini ada proses, bahkan mungkin proses umur hidup. Buat saya juga pribadi, saya juga ini tidak mudah gitu. Tapi kita mau berusaha terus, amin. Teman-teman muda, kita mau berusaha, kita jangan menyerah gitu, supaya nggak dianggap rendah gitu ya kan. Oke ya. Jadi yang terakhir itu tadi kesucian, purity. Keep the faith, keep up the good work, keep the spirit up, look for God, ya kan? Keep praying and let God do His work through our life. Itu saja yang saya mau sampaikan, mau bagiin pagi menjelang siang hari ini untuk teman-teman teens dimanapun berada. Tetap sehat, jaga kesehatan, terus berdoa, terus tetap semangat walaupun keadaan mungkin ke depan akan sulit. Kita tahu, tapi satu hal kita tahu, Tuhan gak pernah tinggalin kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan. Kami boleh belajar bersama-sama. Tuhan ingatkan lagi untuk kami, keep our good work, keep fighting the good fight of faith. Terus lakukan perjuangan, kami bekerja keras untuk terus menghidupi iman kami, menyalakan iman kami, bekerja mengerjakan keselamatan di waktu-waktu ini. Kami tahu waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang semakin sulit, di dunia yang semakin jahat, namun kami tahu kami tidak berjalan sendiri.
kami ada bersama dengan Tuhan. Tuhan ada juga bersama dengan kami. Tuhan memegang kami. Hamba berdoa juga bagi teman-teman muda Living Teens ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berdoa di dalam studi mereka, di dalam pergaulan mereka, di dalam keluarga juga Tuhan terus berkati mereka sehingga mereka menjadi anak-anak muda yang kuat, menjadi anak-anak panah di tangan pahlawan. Terima kasih Tuhan. Berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Happy Sunday.